Putra, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Kitab Ayub, Bapak Ibu, yang pertama kita buka tentang bagaimana doa kita dikabulkan. Pengabulan doa, perihal doa yang dikabulkan. Kitab Ayub, pasal 22, ya, ayat 27 bagian A saja. Kitab ayat 22, ayat 27 bagian A saja. Ya, puji syukur saya bacakan. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, jikalau engkau berdoa kepadanya. Jadi jikalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan itu akan mengabulkan doa-doa kita. Ada kata mengabulkan. Mengabulkan itu apa? Menyetujui, mendengar, memberi, melawat. Kapan itu terjadi? Saat kita berdoa. Itulah sebabnya doa punya pengaruh positif dalam hidup orang yang berdoa. Doa itu ada manfaatnya. Doa itu berkuasa. Doa itu adalah frekuensi mujizat. Mujizat adalah bicara soal pertolongan dari yang kuasa Tuhan Yesus kepada manusia. Saat engkau berdoa, engkau didengar doamu. Alkitab mencatat, jikalau engkau berdoa kepadanya, kepada Tuhan yang di sorga, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa dengar, Tuhan yang bisa menolong, dan Dia akan mengabulkan doamu. Tentu setiap kita, saya juga setiap hari belajar hidup terus dalam pimpinannya, supaya doa-doa kita yang saya panjatkan untuk Bapak Ibu, khususnya orang-orang yang sakit, itu dijamah oleh kuasa doa. Dan puji syukur, sampai tadi subuh, kesaksian doa terus datang. Ini menunjukkan bahwa Tuhan masih mengabulkan doa kita. Secara khusus saya bersaksi di pelayanan ini, medsos ataupun onsite, ya. Malam ini Pastor Randy melayani di gereja YHS, ada ibadah Natal, ya, khusus orang-orang yang mau berdoa, ya. Maka dikasih event hari ini, yaitu ibadah Natal pendoa, ya. Sore malam ini, kalau saudara-saudara di seputar Makassar dan sekitarnya, misalnya ada kerinduan, ya, mau ikut, saya saran datang lebih awal karena tempat terbatas banget, dan juga yang datang ini banyak, ya. Puji syukur. Jadi nanti sebentar Pastor akan melayani di ibadah Natal pendoa. Wah, bisa bayangkan kalau pendoa sudah kumpul, wah, itu api doa menyala api doanya. Puji Tuhan, puji syukur. Ya, Esther, betul sekali, ya. Seperti yang firman Tuhan katakan, jikalau engkau berdoa. Mungkin hari ini engkau belum berdoa, ataukah engkau berdoa salah berdoa, karena yang engkau minta, engkau hanya menghabiskan untuk dagingmu, untuk egomu, untuk keinginan memuaskan hasratmu saja. Maka kamu tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika engkau berdoa dengan pertobatan, Tuhan akan mengabulkan doa-doamu. Ketika rame-rame doa dengan pertobatan. Ayo, ketika rame-rame doa dengan pertobatan. Inilah firman Tuhan yang datang saat ini untuk setiap Bapak Ibu terkasih, tidak kebetulan. Seperti tercatat di dalam kitab Ayub, ya,
pasal 22, kita melihat ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Puji syukur ya. Ayub 22 ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Kita mau kulik di seputar ayat 22 ini, bagaimana doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Doa dengan pertobatan. Pastor baca ya, ayat 22 sampai Ayub ayat yang ke-26. Jelas ya ayat-ayatnya ya. Ayub 22, ayat 22 sampai 26. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Ini tentang pertobatan. Doa dengan pertobatan, doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Ayat 23. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa, dan orang yang bertobat itu akan merendahkan diri, merendahkan hati, bukan orang congkak. Maka orang sombong, orang tinggi hati itu nggak bisa bertobat. Karena orang yang bertobat kepada Yang Maha Kuasa, dia harus merendahkan dirinya dan mau dan sukarela dan siap untuk dibentuk. Didaur ulang lah istilahnya. Apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, meninggalkan kecurangan, ketidakadilan, kebengisan dalam hidupnya, dia buang. Ayat 24. Membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai. Artinya apa? Kesukaannya dia tinggalkan. Tanggalkan manusia yang lama. Itu juga buah pertobatan. Matikan kedagingan, itu juga buah pertobatan. Kalau dulu suka sekali namanya harta, emas, permata, sesuatu yang indah-indah di dunia, ya Alkitab mencatat emas Ofir dan sebagainya, mereka akan membuang biji emas dalam debu. Artinya kesukaannya berpindah. Dulu tidak suka doa, sekarang suka doa. Dulu malas ibadah, setelah bertobat suka ibadah. Dulu hanya mengejar dunia, emas, perak, permata seisinya, sekarang hanya mengejar hadirat Tuhan Yesus. Itu hidup dalam pertobatan. Ya, puji syukur ayat 25-26. Dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, tanggalkan semua itu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa. Jadi orang yang bertobat, kesenangannya hanya Tuhan. Orang yang hidup untuk Tuhan, dia hanya merindukan Tuhan. Maka saya juga belajar, ya, sebagai hamba Tuhan, seharusnya dominanlah Tuhan dan kasih-Nya dalam hidupku. Bukan lagi Andi Simon, bukan lagi hal-hal yang lain, seharusnya lah, ini proses belajar ya, hanya Tuhan yang dominan di hidupku dan kasih-Nya. Sehingga orang melihat Tuhan dan orang merasakan kasih Tuhan Yesus, bukan yang lain-lain lagi. Ya. Dan kalau saya harus bersenang-senang, harus enjoy, harus bersuka cita, hanya di dalam Tuhan saja. Hanya Tuhanlah tempatku bergirang, hanya Tuhanlah tempatku bersuka cita. Apakah saudara setuju? Kalau setuju katakan, amin. Amin, amin, amin. Ayub kenapa disuruh bertobat? Karena Ayub ini kalau saudara melihat mulai ayat-ayat sebelumnya, ya kita lihat sebentar, mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-10, ini Ayub di mata Tuhan sudah melakukan sebuah kejahatan yang besar. Itulah sebabnya Tuhan berkata, bertobatlah. Mungkin hal ini jarang dikulik ya. Bagaimana kita hanya melihat Ayub orang yang saleh, orang yang benar gitu. Tapi kok bisa ada proses dalam hidupnya begitu rupa ya, mengalami terbakar, mengalami kematian anaknya. Ternyata kalau kita melihat di sini ada firman mengatakan
Ayub melakukan kejahatan yang besar. Tapi saudara tahu kisahnya, setelah Ayub itu bertobat, Tuhan mengembalikan 2 kali lipat. Betul aja, waktu orang benar berdoa dengan bertobat, itu dikabulkan oleh Tuhan, dilawat, dijamah oleh Tuhan. Seperti apakah kejahatan besar di mata Tuhan yang Ayub lakukan sesuai dengan firman Tuhan? Kita melihat, yuk kita kulik lagi satu bagian di sini, kitab Ayub 22, ya. Kita melihat ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Puji syukur, kita melihat Ayub 22 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Dosa besar, kejahatan besar apa, kesalahan apa yang Ayub buat sehingga Tuhan suruh bertobat. Kita dengar ini tidak untuk menghakimi, tetapi untuk supaya kita introspeksi diri. Kalau dalam diri kita masih ada kesalahan dan itu kejahatan, mari kita tinggalkan supaya kita bisa doa-doamu, doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Ya, ayat 22, ayat 5 sampai 10. Ada terus firman Tuhan Yesus, bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Wah, kalau kasih tidak berkesudahan, amin. Kalau kesalahan tidak berkesudahan, kita stop hari ini, tanggalkan hari ini. 6. Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat. Nah, kalau kita melihat di sini mengarah kepada tidak memperhatikan orang-orang susah, ya, karena sewenang-wenang engkau menerima gadai. Ada kata gadai, ya, secara letter saya mau sampaikan di sini, janganlah engkau terima gadai-gadai. Apakah gadai emas kah, gadai barang kah, orang susah kah, engkau ada lalu dia minta tolong dan dia titip gadai, jangan ya dek ya. Jangan, nanti engkau masuk dalam dosa yang jahat. Nanti kau masuk kesalahan yang tidak berkesudahan. Apalagi kalau sampai ambil bunga, riba. Jangan. Ya, kalau mau bantu orang, bantulah tanpa pamrih. Nggak usah istilah gade-gade. Ya, pahamkah Bapak Ibu sekalian? Jangan. Karena Alkitab mencatat yang ke-6, karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gade dari saudara-saudaramu. Orang susah itu ditolong, jangan kayak rentenir, cekik leher. Orang susah diambil bunga. Aduh, cekik leher, jangan, kasihan. Itu di mata Tuhan sebuah kesalahan. Ya, kita saja kalau minta sama Tuhan, mintanya kan tanpa pamrih. Bisakah saudara-saudara balas kebaikan Tuhan? Tidak bisa. Tidak bisa, terlalu banyak, terlalu besar, terlalu dalam, terlalu tinggi. Kalaupun sekarang saya memberi diri mengabdi kepada Tuhan, itu hanya saya belajar untuk mau menyatakan ya kepada dunia Tuhan itu ada. Gitu. Tapi secara membayar kebaikan Tuhan, tidak bisa. Tidak bisa. Tuhan itu baik bagi saya dan tentu bagi setiap orang yang menikmati kebaikan dan sadar diri. Maka kalau ada orang yang susah, bantulah. Jangan kau terima gadai, apalagi sampai kasih bunga. Jangan. Dan jangan sampai engkau merampas pakaian orang-orang yang melarat. Hati Tuhan tertuju pada orang miskin. Tuhan datang juga bukan hanya untuk orang berdosa, orang sakit, kepada orang miskin. Tuhan berkata, orang miskin ada di sekitarmu, perhatikanlah mereka. Barang siapa membantu orang miskin, Tuhanlah yang akan berperkara dengan mereka. Tuhan yang akan mengganti kebaikan orang yang berbuat hati tulus kepada orang-orang melarat. Yang ketujuh, orang yang kehausan tidak kau beri minum air. Wah, di sini ada pelayanan air minum, ya.
Kita bisa kasih secangkir saja air sejuk kepada orang lain dengan tulus. Tidak kehilangan upah kok. Itu tercatat di dalam Matius 10 ayat 42. Di sini Tuhan katakan, orang yang kehausan kau tidak kasih minum. Ini mah pelit and kikir. Jadi orang Kristen jangan pelit, jangan kikir. Ketika rame-rame jadi Kristen jangan pelit, jangan kikir. Kristen kan dikenal kasihnya. Jadi orang yang di mata Tuhan buat kejahatan adalah orang yang ketika melihat saudaranya haus dan dia biarkan, tidak kasih minum. Hati-hati ya. Dan orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Saya ingat benar ayat-ayat ini tercatat juga dalam Injil Matius 25. Bagaimana Tuhan menggambarkan dirinya sebagai orang yang di dalam penjara, orang yang lapar. Maka Tuhan berkata perbedaan antara domba dan kambing adalah domba itu selalu menolong orang-orang susah. Kambing sekalipun ada orang susah depannya, dia tidak tolong. Tuhan berkata, waktu aku lapar, kau tidak kasih aku makan. Waktu aku dalam penjara, kau tidak kunjungi aku. Waktu aku sakit, kamu tidak melayani aku karena aku ini miskin. Lalu mereka berkata, Tuhan, kapankah aku melihat engkau datang kepada kami dan kami tidak melayani engkau? Tuhan berkata, ketika ada orang-orang yang hina, yang susah, yang sakit, yang miskin, yang melarat datang kepada engkau dan engkau tidak menolongnya, itu sama dengan engkau menolak aku. Perhatikan orang miskin, saudara, ada orang haus, berikan dia minum. Puji syukur, pelayanan ini kalau diikuti oleh banyak gereja, senang. Gereja buatlah pelayanan air minum gratis atau pelayanan air bersih, karena setiap orang dimanapun deh pasti perlu air ya. Bahkan beberapa daerah juga kadang-kadang masih air nyala nggak ngalir gitu. Kalau saudara terberkati Rema ini, salah satu pelayanan yang Tuhan berkati ketika Rema tentang pelayanan healing water, dan hari ini sudah jadi perpanjangan tangan Tuhan, luar biasa banget. Ya, banyak orang tertolong, banyak orang terberkati. Layanan air bersih, healing water yang pastor berikan, ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ternyata Tuhan bilang apa? Orang yang kasih orang lain minum, tidak kehilangan upahnya. Tapi, kalau ada orang yang haus dan dikasih minum, di mata Tuhan itu sebuah kejahatan. Ada orang yang lapar, tidak kau kasih makan, itu juga adalah sebuah kejahatan. Makanya, kita boleh berdoa begini, Tuhan, berkatilah aku makanan yang berlimpah-limpah. Wah, doa Bapak kami kan pastor, Tuhan ajar makanan hari ini. Kok berlimpah-limpah? Berapa berlimpahnya? Yang penting hati kita itu untuk melakukan firman. Ya ini, ketika Tuhan berkati kita makanan berlimpah-limpah, agar bukan untuk kita menimbung loh ya, agar kita bisa membagikan makanan kepada mereka yang belum makan. Itu maksudnya. Ya. Banyak doa-doa disampaikan tapi tidak didengar. Kenapa? Salah berdoa. Yang kau habiskan dalam keinginan doamu itu hanya untuk memuaskan hasratmu, bukan untuk kepentingan melaksanakan firman Tuhan Yesus. Perhatikan hal ini. Ayat 8 sampai ayat 10 Pastor teruskan. Tetapi orang yang kuat, dialah yang memiliki tanah, dan orang yang disegani, dialah yang mendudukinya. Janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa. Tuhan memperhatikan juga para janda-janda. Janda-janda itu janda yang benar-benar janda, bukan janda yang masih kembang, bukan juga janda-janda yang kaya raya. Di sini janda-janda yang susah, janda itu janda tua itu ya umurnya di atas 60 tahun gitu ya. Janda yang ditinggal oleh suaminya meninggal dan tidak punya warisan gitu ya. Janda-janda yang membutuhkan pertolongan, itu kita tolong. Itu janda yang memang kita perlu tolong.
Ya, tolong dengan tulus, ya, bukan tolong ada maunya. Janda-janda yang kau suruh pergi dengan tangan hampa, kalau dia perlu bantu, kalau dia lapar kasih makan. Yatim piatu kau remukkan. Yatim piatu itu anak yang tidak punya orang tua lagi. Orang tuanya udah tidak ada, tapi sesamanya yang lebih tua bisa membimbingnya. Kalau engkau cuek akan hal ini, nanti akan timbul kejahatan dalam hatimu. Kejahatan apa? Egois. Mau menang sendiri. Hidup itu kita makhluk sosial, sesama saling care, saling membutuhkan. Jangan kita menjadi hidup hanya untuk diri sendiri. Nanti kejahatan besar itu akan tumbuh di hidupmu. Dan nanti engkau akan mengalami sebuah kejahatan yang dahsyat tiba-tiba menimpa engkau. Mau? Tidak mau. Karena apa yang kau tabur akan engkau tuai. Kalau engkau menabur kasih, engkau akan menuai kasih. Engkau menabur pelit, engkau akan menuai hidup penuh dengan kikir-kikir. Ayat 10. Ya, itulah sebabnya engkau dikelilingi perangkap dan dikejutkan oleh kedahsyatan dengan tiba-tiba. Masalah bukan silih berganti, satu masalah nggak kelar-kelar lagi bahkan. Kenapa? Engkau perlu bertobat hari ini. Dan rincian firman apa yang masih ada dalam hidup kita, termasuk kita tidak perhatikan orang lain, kita hidup egois, sombong, tanggalkan semua itu. Ya, karena yang membuat doamu itu terhalang dan engkau tidak menerima jawaban doa ialah kejahatanmu, kesalahanmu. Tapi apabila saat mengakui segalanya dan bertobat, Tuhan yang bilang, aku akan mengabulkan doa-doamu. Ya, saya ulangi sekali lagi sebagai penutup, yang menghalangi doa-doamu belum dijawab ialah segala kejahatan dan dosamu. Itulah pentingnya kita bukan hanya menjadi pendengar yang baik firman Tuhan, tapi pelaku firman Tuhan, yaitu hidup di dalam pertobatan. Doa disertai pertobatan. Maka Tuhan akan menjawab sesuai firman-Nya, kitab Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dua ayat ini akan mengakhiri renungan hari ini, lalu kita akan berdoa. Kitab Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Puji syukur, puji Tuhan. Ada tertulis, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Di copy ya, jelas ya ayat-ayat ini. Sekarang ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhan, antara manusia dengan Sang Pencipta, ialah segala kejahatan. Dan yang membuat Tuhan menyembunyikan diri terhadap manusia, terhadap mereka, terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Tanggalkanlah kejahatanmu, akui dosamu, bertobatlah, dan berdoalah. Tuhan mengabulkan setiap doa yang disertai pertobatan. Amin. Amin. Let's pray. Tuhan, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas firman yang kami dengar. Firman ini menyembuhkan kami. Karena setelahnya kami akan berdoa disertai pertobatan. Dan sesuai apa yang kami dengar firman Tuhan tertulis, doa yang disertai dengan pertobatan adalah doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Ada begitu banyak kerinduan anak-anak Tuhan yang berdoa. Namun seringkali tidak banyak atau belum banyak mereka menerima jawaban doa. Karena mereka masih menyimpan kejahatan dan dosa. Lewat renungan firman hari ini, tanggalkan semua itu
datang sama Tuhan Yesus sungguh-sungguh dan hidup dalam pertobatan, Tuhan mengabulkan doa-doa kita, termasuk kesehatan, kesembuhan, umur panjang, pelayanan, rumah tangga dipulihkan, dan lain sebagainya. Yang tidak menentang firman Tuhan, Tuhan pasti mengabulkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan bersama-sama, saya mau menjadi pribadi yang suka berdoa. Dalam nama Yesus, amin.